Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa sih regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel bebas independen atau X dan satu variabel terikat dependen atau Y, dengan bertujuan untuk memprediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X. Ada beberapa tujuan regresi linear. Yang pertama, mengetahui hubungan antara dua variabel. Yang kedua, membuat model prediksi terhadap suatu variabel berdasarkan variabel lain. Yang ketiga, menentukan arah dan ketentuan hubungan positif atau negatif. Ada bentuk umum regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah Bx. Y variabel dependen yang diprediksi. X variabel independen yang mempengaruhi. A intercept atau konstanta regresi nilai Y saat X sama dengan 0. B koefisien regresi kemiringan garis atau perubahan Y terhadap perubahan X. Ada beberapa prosedur analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, menghitung regresi linear sederhana. Yang kedua, menghitung koefisien regresi A dan B dengan rumus atau software statistik. Yang ketiga, menyusun persamaan regresi. Kemudian yang terakhir, membuat garis regresi. Jadi, analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y, dengan tujuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Persamaan regresi dinyatakan sebagai Y sama dengan A tambah Bx, di mana selanjutnya A adalah konstanta intercept dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan Y terhadap setiap satuan perubahan X. Ini rumus dasar dari persamaan regresi. Kita harus mencari notasi A dan B. Misalkan kita sudah mempunyai data. Ini data yang kita peroleh. Kita buat lagi tabel bantu atau tabel ulang di sebelah kanan kita. Tambahkan satu kolom berisi perkalian antara X dan Y. Misalkan X ini merupakan keterampilan berpikir siswa, sedangkan Y hasil belajar siswa. Kita ingin mengetahui apakah X ini dapat memprediksi capaian hasil belajar siswa. Kolom X, Y adalah perkalian dari kolom X dan Y, atau kriteria berpikir dan hasil belajar siswa. Misalkan 4 kali 3 sama dengan 12 sampai 9 kali 8 sama dengan 72. Kemudian kita tambahkan kolom X kuadrat yang merupakan kuadrat dari data-data variabel X. Nilai X kuadrat 4 kali 4 16 sampai 9 kali 9 81. Dan terakhir kita buat kolom Y kuadrat yang merupakan kuadrat dari data variabel Y. Nilai Y kita dapatkan dari 3 pangkat 2 yaitu 9 sampai 8 pangkat 2 yaitu 64. Dan terakhir kita tambahkan satu baris paling bawah yang merupakan baris yang berisi penjumlahan angka-angka di atas. Untuk mencari sigma X menggunakan XL yaitu sama dengan sum dalam kurung F3.2 F12 tutup kurung. Begitu juga untuk mencari nilai sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat dan juga sigma Y kuadrat. Waktunya kita menentukan persamaan regresi dari data, dan di sini ada dua kita cari yaitu A dan B. Untuk mencari A menggunakan rumus sigma Y kali sigma X kuadrat kurang sigma Y kali sigma XY. Kemudian dibagi dengan N, sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. N ini merupakan jumlah sampel. Untuk mencari nilai A, kita menggunakan
rumus Excel. Untuk mencari nilai B, kita memasukkan rumus N sigma Y kurang sigma X kali sigma Y. Kemudian dibagi dengan N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. N yaitu banyaknya sampel. Untuk mencari nilai B, kita masukkan rumus Excel. Kita sudah memperoleh nilai A dan B. Kemudian kita masukkan ke persamaan regresi linear. Inilah regresi dari data, keterampilan berpikir, dan hasil belajar. Kemudian kita membuat garis regresi linear.